31 memutuskan mencari detektif. Octavia yang duduk di seberang Ronald sangat sedih, dengan mata kuyu dan sedikit merah menatap Ronald. Tidak bisa, aku sudah memberimu banyak kesempatan. Aku tidak setuju bercerai, ucap Ronald dengan tegas, tidak sabar mengambil rokok dari sakunya dan bersiap untuk menyalakannya. Melihat Octavia di depan, dia meletakkan rokok di atas meja. Lalu berkata, istriku, apakah kamu rela menghancurkan keluarga ini? Istriku, apakah kamu tega pada Kendo? Aku tidak rela, dan aku lebih tidak rela melepaskan dirimu. Ronald, jangan munafik. Octavia menyindir dengan marah, ketika kamu memiliki selingkuhan, kamu sudah melupakan keluarga ini. Sekarang mengatakan tidak rela, membuat wajahku memerah, setelah berhenti sesaat, berkata, setelah bercerai, Kendo akan ikut denganku. Istriku, selingkuhan apa? Kamu dengar dari siapa? Ucap Ronald dengan sedih, terkadang aku menjamu tamu di luar, mungkin bisa membuat orang salah paham, tapi aku sama sekali tidak melakukan hal bersalah padamu. Istriku, kamu harus percaya padaku. Wajah Octavia yang sarkasme, menatap Ronald dengan penghinaan. Ronald, sebelum ini, aku pikir kamu tidak berani melakukannya, sekarang baru tahu, kamu berani melakukan tidak berani bertanggung jawab. Oke, bukankah kamu menginginkan bukti, setelah kamu menandatangani surat cerai, kamu bisa melihat bukti ini di pengadilan. Dia mendorong surat cerai di atas meja ke Ronald. Kata-kata Octavia membuat Ronald tercengang, hatinya hampa. Dia tahu istrinya Octavia tidak pernah membual, kalau begitu, dia pasti sudah memiliki bukti. Ronald menatap surat cerai, lalu melihat istrinya kembali. Dia sangat menyesal dan tidak berani berbicara. Tidak bisa berkata apa-apa. Octavia meletakkan pena di atas surat cerai. Setelah kamu menandatanganinya, kamu bisa melihat buktinya. Aku tidak akan menandatanganinya. Ronald yang marah bangkit dari sofa, bahkan jika di pengadilan, aku juga tidak setuju bercerai. Setelah mengatakannya, dia masuk ke dalam kamar. Melihat suaminya masuk ke dalam kamar, Octavia menatap pintu kamar, duduk sebentar, bangun dan masuk kamar lainnya, menutup pintu dengan erat, berbaring di tempat tidur, dan air mata terus mengalir. Bagaimana mungkin dia ingin bercerai? Pengkhianatan kepada suami di masa lalu, pertengkaran dengan suaminya. Karena anaknya Kendo, dan kurangnya bukti, dia menjalani kehidupan penuh penipuan. Sampai suatu hari Kendo sakit, dia tidak bisa menghubungi telepon suaminya di malam hari, dan ketika suaminya datang ke rumah sakit dia memakai parfum wanita dan ada rambut panjang di tubuhnya. Ketika sampai di rumah sakit, Octavia baru mengerti, dirinya yang pura-pura seperti burung unta, menguburkan kepala ke bawah pasir, melarikan diri dari kenyataan, melarikan diri dari ejekan, tapi malah membukakan pantatnya keluar, membuat orang lain semakin mencibirnya. Sejak saat itu, Octavia memiliki niat bercerai. Karena Kendo putranya, dia hidup dengan bahagia dan tersenyum lebar, melihat suaminya Ronald, akhir-akhir ini sangat normal, dan sangat perhatian pada dirinya. Membuatnya sedikit ragu. Bagaimanapun, Octavia lebih tidak rela pada keluarga ini. Tapi, ucapan rekannya kerja hari ini, seperti tamparan di wajah, memukulnya hingga pusing. Dia seharian memikirkan pernikahannya dengan suaminya Ronald. Kalau mau, dihadapi atau menghindar. Pada akhirnya dia memutuskan untuk menghadapinya. Menghadapi kenyataan. Setelah pulang kerja, dia mencari alasan mengirim anaknya ke tempat orang tua. Meminta orang tua menjaga putranya. Malam hari setelah selesai menulis surat cerai, duduk di sofa menunggu suaminya yang pulang malam, baru terjadi kejadian ini. Berbaring di tempat tidur menangis untuk waktu yang lama, pikiran Octavia perlahan-lahan bingung, dan tertidur, seolah pingsan. Dia yang seharian seperti ini, pikirannya terus meronta, di malam hari dia tidak makan sama sekali. Ronald yang masuk kamar, mengambil rokok dari sakunya dengan tidak sabar, dan ternyata tidak ada rokok, dia baru ingat rokoknya sudah diletakkan di atas meja. Dia pergi ke depan kaca, menarik tirai dengan keras, mendorong pintu kaca terbuka, dan berjalan ke balkon. Melihat lampu keluarga orang lain di tengah malam yang gelap, memancarkan sebuah kehangatan. Hatinya semakin menyesal. Menyesal dirinya memiliki istri yang begitu baik, malah ikut belajar dari keluarga lain memiliki selingkuhan. Masalah sudah sampai seperti ini, harus memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Karena istrinya sekarang sudah membuat keputusan,
dan sudah menulis surat cerai. Tampaknya dirinya benar-benar menyakiti hati istrinya. Dirinya tidak bisa membujuk istrinya untuk mengubah keputusan. Hanya bisa mencari orang untuk membujuknya. Kalau begitu cari siapa? Cari ayah mertua, ibu mertua atau kerabat dan teman. Pemikiran ini langsung ditolak Ronald. Selain itu, bagaimana dia memberitahu ayah dan ibu mertuanya? Octavia sangat keras kepala, meminta bantuan orang-orang yang tidak tahu masalah ini, hanya akan membuat masalah semakin parah. Kalau begitu minta bantuan teman istrinya, Ronald kembali menggelengkan kepala. Istrinya seharusnya tidak mengatakan apa-apa pada sahabatnya. Kalau tidak dengan karakter Marena dan Donita, pasti sudah datang sejak awal. Mengingat Marena, Ronald tiba-tiba memikirkan Irwandi. Matanya menyala, mencari Irwandi datang membujuknya. Karena, malam itu di rumah sakit, dia melihat istrinya mengambil rambut panjang dari tubuhnya, dan menyeringai sinis di depan matanya. Irwandi termasuk orang dalam, dia dan istrinya sudah saling kenal sejak kuliah, bujukannya seharusnya lebih diterima oleh Octavia daripada orang lain. Ronald yang sudah memiliki cara, merasa sedikit lega. Saat ini, Ronald menyadari istrinya tidak masuk ke kamar, hatinya sedikit khawatir. Dia dengan cepat dari balkon masuk ke kamar, membuka pintu melihat ke ruang tamu, dan tidak menemukan istrinya. Dirinya panik, mencari ke sekeliling. Ketika melihat pintu kamar kedua, dia mengulurkan tangan, ingin membukanya, tapi tidak bisa terbuka. Perlahan-lahan mengetuk pintu beberapa kali, dan tidak ada jawaban dari dalam. Ronald berkata dengan cemas, "Istriku, ini aku, kamu ada di dalam tidak?" Melihat tidak ada respon dari kamar kedua, Ronald yang khawatir, tanpa ragu memukul pintu, "Istriku, buka pintu. Istriku cepat buka pintu." Suara gedoran pintu, membangunkan Octavia. Mendengar Ronald berteriak, dia menggigit bibirnya menghampiri, dan tidak mengatakan apa-apa. Lalu mendengar Ronald di luar pintu berteriak, "Istriku, kamu tidak apa-apa kan? Jangan menakutiku, kalau kamu masih tidak membuka pintu, aku akan mendobraknya." Octavia merasa semakin kesal dan berteriak, "Aku baik-baik saja, jangan munafik. Lebih baik kamu cepat tanda tangan." Mendengar suara serak istrinya, Ronald merasa lega, tapi dia merasa sedih kembali, istriku pasti sedang menangis. Dia yang sedih bersiap-siap pergi, berpikir sebentar, lalu berbalik duduk di pintu kamar kedua. Tidak ada suara di luar pintu kamar kedua. Octavia membuka matanya dengan tercengang, pikirannya yang kacau berpikir cukup lama, baru perlahan-lahan tersadar. Tampaknya suamiku tidak ingin bercerai, dan menginginkan dirinya mengeluarkan bukti. Meskipun tadi menipunya, tapi sebenarnya dirinya tidak memiliki bukti. Tampaknya jika ingin bercerai dengan mulus, harus mencari bukti baru bisa. Tapi cari bukti kemana, dan bagaimana mencarinya, baru bisa menemukan bukti. Saat ini Irwandi, baru saja berbaring di tempat tidur, memandangi istrinya yang sedang tidur dalam pelukannya, memikirkan masalah yang sama, harus bagaimana baru bisa menemukan selingkuhan istrinya, dan menjadikan ini sebagai bukti. Sekarang Irwandi, mengapa mati-matian ingin mencari bukti perselingkuhan istrinya? Malam hari ini, setelah makan malam, Irwandi mencuci mangkuk dan sumpit. Dia yang membawa kantong sampah, memandangi istrinya yang sedang duduk di sofa ruang tamu sambil tersenyum, "Istriku, ayo kita buang sampah, sekalian jalan santai." Mendengar ucapan suaminya, Marena sedikit ragu, "Kamu pergi saja, aku tidak pergi, sore hari ini ada proyek yang mendesak. Kebetulan aku menganalisa proyek ini dengan hati-hati di rumah dan memodifikasinya." Sebenarnya, hati Marena juga ingin berjalan-jalan dengan suaminya, tapi, sekarang dia lebih takut menghadapi senyum jujur suaminya dan tatapan matanya yang memancarkan cinta. Selain itu, dia ingin menghubungi Donita sesegera mungkin. Kebetulan suaminya keluar, dia bisa mengambil kesempatan ini berbicara dengan Donita. "Kalau begitu kamu kerjakan saja. Aku pergi buang sampah." Irwandi tersenyum dan berbalik pergi. Namun, sebenarnya hatinya kecewa. Melihat suaminya meninggalkan rumah dan menutup pintu. Marena mengambil HP masuk ke dalam kamar, lalu menguncinya, duduk di kursi mempertimbangkannya cukup lama. Dia berulang kali menelepon nomor Donita, Donita tidak menjawabnya. Apakah Donita pergi ke klub? Marena yang curiga, segera mengirimkan pesan WeChat kepada Donita. Dia meletakkan HP duduk di sana dan berpikir, sambil menunggu telepon Donita.
Setelah beberapa saat, tidak mendapat telepon Donita, Marena mengambil HP-nya dengan cemas dan melihatnya, di WeChat juga tidak ada pesan Donita. Hatinya bertambah cemas. Tepat saat ini, HP berdering. Marena dengan cepat mengambil HP-nya, HP ini terjatuh dari tangannya dan berkata, "Donita, kamu di mana?" "Marena, ini aku," terdengar suara Sojun dari telepon. "Aku sangat merindukanmu, aku mengirim pesan WeChat padamu, tapi tidak mendapat balasanmu, aku duduk termenung di sini, pikiranku penuh dengan bayangan dirimu." Mendengar suara Sojun dari telepon, Marena tertegun, tampaknya nomor yang menelepon, memang Sojun. Setelah mendengar suara Sojun, Marena berkata dengan dingin, "Bukankah aku sudah mengatakannya, malam hari jangan telepon aku. Aku tidak bisa menahannya, aku tidak bisa menahan diri, aku sangat merindukanmu." Sojun berkata dengan serius, "Jadi meneleponmu, meskipun hanya mendengar suaramu juga baik." "Sudahlah, kamu sudah mendengar suaraku," ucap Marena dengan tegas, "lain kali, jangan telepon aku di malam hari." Irwandi yang pulang ke rumah, kebetulan datang ke ruang belajar dan mendengar istrinya berkata, "Jangan meneleponnya di malam hari." Wajahnya tiba-tiba berubah, dia menjulurkan tangan ingin membuka pintu ruang kerja, tapi, untuk sesaat, dia menahan dirinya, dengan otot-otot biru yang menjulur dari punggung tangannya, dia mengepalkan tangannya dengan erat, dan berbalik. Setelah mandi, ketika istrinya tertidur, Irwandi membuka mata, memikirkan bagaimana cara cepat dan lancar menemukan kekasih istrinya, dan bukti perselingkuhan istrinya. Setelah memikirkan berbagai cara, hingga akhirnya, Irwandi memutuskan mencari detektif swasta. Irwandi yang sudah mengambil keputusan ini, menatap istrinya dengan sedih. Dia tahu, ketika dia memutuskan pergi mencari detektif, kepercayaan di antara suami dan istri akan hilang selamanya. Cinta di antara suami dan istri secara bertahap akan hilang. Namun, toleransi dalam pernikahan juga memiliki batas. Toleransi tanpa batas adalah sebuah kesenangan, dan bahkan lebih tidak bertanggung jawab atas pernikahan sendiri. Hasil akhirnya akan tetap menghancurkan keluarga. Irwandi yang sekarang, demi keluarga dan demi istri tercinta, tidak bisa mentoleransi tanpa batas. Namun, dia juga tidak ada cara lain, setelah beberapa kali berkomunikasi dengan istrinya, apa yang dia dapatkan hanyalah kebohongan. Agar pernikahannya tidak ada kejutan, dia harus melakukannya sekarang. Meminta detektif swasta menyelidiki masalah ini, adalah hasil yang tidak dapat dihindari, dan juga hal yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Kalau memang dirinya salah paham pada istrinya, dia akan jujur kepada istrinya, dan menerima hukuman istrinya. Irwandi yang sudah membuat keputusan, memeluk istrinya dengan erat. 32 bersedia membantu. Bangun pagi, melihat istrinya meringkuk seperti ular di lengannya. Irwandi dengan lembut melepaskan tangannya dan bangkit dari tempat tidur. Setelah mandi, dia mulai sibuk di dapur. Dia yang memikirkan semalaman, memutuskan, mencari detektif untuk menemukan bukti. Sebelum itu, dia harus mengakui penjelasan istrinya dan memperlakukan istrinya seperti biasa. Sebelum bukti berada di tangannya, mungkin ini adalah sarapan dan makan malam beberapa hari terakhir dia buatkan untuk istrinya. Irwandi menundukkan kepalanya membuat sarapan, berpikir, dan meneteskan air mata. Setelah selesai menyiapkan sarapan, Irwandi pergi ke kamar mandi membersihkan wajahnya, lalu dengan lembut menepuknya beberapa kali, dan tersenyum kepada cermin, dia berjalan masuk ke kamar dengan senyum, melihat istrinya sedang duduk di tempat tidur dan hendak meletakkan HP di samping tempat tidur. Irwandi pura-pura tidak melihat, tersenyum dan berkata, "Istriku sudah bangun, aku kebetulan ingin membangunkanmu." Jawab Marena, meletakkan HP dan tersenyum, "Kebetulan aku sedang merebut angpau di dalam grup kantor, sayangnya, semua angpau dikirim tadi malam." Setelah diklik, sudah tidak ada apa-apa. Haha, mengambil bungkusan angpau. Irwandi tersenyum, cepat bangun, kalau tidak sarapan sudah dingin. Setelah sarapan, Irwandi mencuci piring, mengambil tas kerja, pamit dengan istrinya pergi bekerja. Melihat suaminya pergi, Marena kembali mengambil HP, membuka WeChat, masih belum ada pesan dari Donita, dia mengerutkan kening dan merasa khawatir. Donita yang tidak melihat WeChat, atau dia yang tidak ingin berkomunikasi dengan dirinya. Terlebih, terakhir kali dirinya meminta dia menjadi kambing hitam,
memang sedikit keterlaluan. Tapi, kali ini masih harus mencari bantuannya, karena masalah ini berkaitan. Kebohongan hanya bisa dikarang satu per satu, lalu menggabungkannya, agar bisa membuat orang percaya. Marena juga sangat tidak berdaya, demi bisa menyempurnakan kebohongan, dia harus mencari bantuan Donita, lalu setelah dia tidak berhasil menghubungi Donita, dirinya mulai mengirim pesan WeChat kepada Donita. Irwandi yang berada di bus, mengerutkan kening. Tadi malam dirinya sudah memutuskan mencari detektif, namun, pagi ini dia baru tahu, menjadi orang biasa, mencari detektif sangat tidak mudah. Jangan lihat ada begitu banyak iklan, tapi, apakah bisa dipercaya, sering diberitakan perusahaan detektif menggunakan informasi pribadi, memeras pengguna. Setelah turun dari bus, Irwandi menyembunyikan perasaannya, masuk ke perusahaan dengan senyuman, masuk ke kantor, menyeduh teh, menyalakan sebatang rokok, dan ketika bersiap-siap mengurusi sesuatu, HP-nya berdering. Melihat nomor yang ada di HP adalah Ronald, Irwandi merasa aneh, mengapa dia menghubungi dirinya sepagi ini, namun, dia tetap menjawabnya, tersenyum dan berkata, "Direktur Ronald, mengapa meneleponku sepagi ini, apakah ada masalah?" "Kamu memanggilku Direktur Ronald, bukankah ingin aku memanggilmu manajer?" ucap Ronald tertawa. Tidak menunggu Irwandi menjawab, dia berkata, "Siang ini ada waktu, mari kita minum bersama." "Siang, tidak bisa," ucap Irwandi tertawa dan berkata, "Bagaimana 2 hari kemudian, aku traktir kamu minum. Beberapa hari ini Dep ada kerjaan, lebih sibuk." "Kalau begitu malam saja," ucap Ronald, "aku cari kamu juga ada masalah." Irwandi sedikit merenung, karena Ronald menelepon sepagi ini, itu pasti benar-benar terjadi sesuatu, dan mungkin lebih mendesak. Dia tertawa dan berkata, "Cari aku ada masalah apa, katakan saja di telepon. Atau nanti siang kita cari tempat membicarakannya." Ronald sedikit ragu, istrinya Octavia ingin bercerai, dia ingin meminta Irwandi membujuknya, untuk sementara tidak bisa dikatakan dengan jelas di HP, lalu berkata, "Lebih baik kita makan malam bersama, makan sambil mengobrol." "Baiklah," Irwandi menyetujuinya, "nanti malam kita ngobrol." Mematikan telepon, Irwandi memikirkannya, dia tidak mengerti Ronald mencarinya ada masalah apa, tapi dia menduga, mungkin berkaitan dengan listrik. Karena Ronald memiliki pabrik, mungkin membutuhkan listrik tambahan. Setelah makan siang di kantin, Irwandi mengirimkan pesan WeChat kepada istrinya, mengatakan malam akan makan bersama dengan Ronald, bertanya padanya apakah akan ikut. Namun, Irwandi menduga, Marena pasti tidak akan ikut. Marena yang sedikit kesal, memegang HP-nya dan hendak menelepon Donita lagi, melihat WeChat suaminya menuliskan nanti malam akan makan bersama dengan Ronald, lalu Marena bertanya Octavia ikut tidak. Mendengar Octavia tidak ikut, Marena juga mengatakan tidak ikut. Sebenarnya, sekalipun Octavia pergi, Marena juga tidak ingin pergi. Dia berpikir kebetulan di malam hari, suaminya tidak ada, dia bisa mencari Donita. Di siang hari, dia mengirim pesan WeChat lagi kepada Donita, namun Donita tetap tidak membalas, dia sangat gelisah, dan ingin menelepon Donita lagi. Setelah Marena dan suaminya berkomunikasi melalui WeChat, dia menelepon Donita, kali ini panggilannya tersambung, mendengar di sana sedikit bising, dia bertanya dengan heran, "Donita, kamu di mana? Kenapa begitu ribut?" "Aku sedang di luar, sedang bersantai." Donita berkata, "Aku sudah melihat WeChat-mu, dan ingin membalasnya." "Kenapa kamu tiba-tiba keluar?" tanya Marena dengan aneh dan kesal. "Aku mengambil cuti beberapa hari, kebetulan ingin keluar," ucap Donita menjelaskan, dan bertanya, "Ada apa kamu mencariku?" Mendengar pertanyaan Donita, Marena sedikit ragu. Sekali lagi ingin meminta bantuan Donita, bicara di telepon tidak jelas, hanya bisa bertemu. Lalu dia bertanya, "Kapan kamu pulang?" "Beberapa hari lagi," tanya Donita. "Ada apa? Katakan saja di telepon." "Tunggu kamu kembali, aku akan mentraktirmu makan." Marena tersenyum, "Tiba waktunya, baru kita bicarakan." Setelah menyelesaikan pembicaraan dengan Donita, Marena ingin menelepon suaminya dan ingin makan malam bersamanya di malam hari, tapi dia baru saja menolaknya. Nanti malam makan di mana? Melihat WeChat-nya ada pesan Sojun, dia ragu. Setelah pulang kerja,
Irwandi datang ke Fragrance Pavilion. Ketika memasuki ruang VIP lantai 2, dia sudah melihat Ronald sudah berada di dalam, bertanya sambil tersenyum, mana istrimu dan Kendo? Hari ini hanya perbincangan para pria. Ronald tersenyum dan menawarkan sebatang rokok. Hehe, kalau begitu bisa minum dan merokok dengan bebas, ucap Irwandi tertawa. Sebenarnya pertanyaan dia tadi, hanya basa-basi. Sebelum datang, dia sudah tahu Octavia tidak akan datang, kalau tidak Ronald pasti memintanya membawa Marena. Setelah menerima menu yang diserahkan oleh Ronald, Irwandi memesan hidangan, lalu menyerahkannya kembali kepada Ronald, hanya kita berdua, pesan yang sederhana. Yang penting mengobrol. Setelah Ronald memesan beberapa hidangan, dia menyerahkannya kepada pelayan dan berkata, tambahkan wine Brigil 20 tahun. Tolong hidangannya cepat sedikit. Mendengar kata-kata Ronald, Irwandi tahu, dia benar-benar ada masalah mencarinya, mungkin bukan masalah listrik, kalau tidak, dia pasti akan memesan 2 bir. Namun, dia tidak menanyakannya, menyerahkan sebatang rokok kepada Ronald, dan menyapanya. Ketika hidangan datang, wine telah dibuka dan dituangkan di gelas. Mereka berdua bersulang dan minum, setelah minum beberapa gelas, Ronald merasa mendingan, lalu bersulang untuk Ronald, menyodorkan rokok, dan menyalakan sebatang untuk diri sendiri, lalu menarik nafas dalam-dalam, berkata, temanku, aku ingin meminta bantuanmu. Melihat Ronald mengerutkan kening, Irwandi tersenyum dan berkata, masalah apa? Aku akan melakukan yang terbaik selama aku bisa membantu. Kamu pasti bisa membantu, ucap Ronald dengan cepat. Baiklah, katakan masalah apa? Irwandi bertanya langsung kepada Ronald ketika dia melihat Ronald tidak melanjutkan perkataannya. Mendengar kata-kata Irwandi, Ronald terbata-bata, itu. Aku ingin memintamu membujuk Octavia. Melihat wajah Ronald yang kusam dan terbata-bata mengatakan membujuk Octavia. Irwandi terkejut, apakah Octavia menemukan sesuatu? Namun, dia tetap bertanya, membujuk apa? Octavia ingin bercerai denganku, ucap Ronald dengan ragu. Apa? Irwandi hampir berdiri karena terkejut, namun dia segera mengingat Irwandi yang kala itu membawa wanita ke hotel. Kemudian dia tersenyum pahit, Kak Ronald, masalah ini, seharusnya wanita yang membujuk, aku seorang pria dewasa bagaimana membujuknya, kalau tidak bisa membujuk dengan baik, dan sebaliknya menjadi lebih buruk. Irwandi mengelak, ucapannya cukup beralasan, tapi di dalam hatinya dia lebih jijik atau bahkan marah, merasa kasihan untuk Octavia. Terutama ketika dia mengalami perselingkuhan dengan Marena, dia bisa merasakan rasa sakit dan kesedihan dikhianati oleh orang yang dicintainya. Terlebih, pernikahannya sendiri dalam bahaya, tidak tahu ke depannya akan seperti apa, dirinya tidak memiliki niat membantu membujuk Octavia. Temanku, Ronald berteriak memohon, benar yang kamu katakan, tapi, dibiarkan juga tidak akan berhasil. Octavia sangat keras kepala. Kalau begitu aku akan mencoba membujuk. Irwandi mengelak, lebih baik kamu mencari saudara atau sahabatnya, mungkin bisa bercerita dengan lepas. Ronald menghela nafas, berkata dengan canggung, kamu akan tahu, ketika kamu mengetahui alasannya, dia menyalakan sebatang rokok lagi, dan berkata, yang terpenting adalah Octavia mencurigaiku memiliki selingkuhan di luar. Yang mengetahui masalah ini tidak banyak, malam itu kamu juga melihatnya di rumah sakit, jadi kamu yang mengatakannya baru cocok. Selesai mengatakannya, melihat Irwandi menundukkan kepala menghisap rokok, tidak menyetujuinya. Ronald mulai gelisah, dan dengan tulus memohon, adikku, bagaimanapun kamu harus membantuku, kalau tidak keluargaku benar-benar akan hancur, kamu juga tahu Octavia dan Kendo sangat penting bagiku, aku benar tidak rela bercerai dengannya, kalau tidak bagaimana mungkin aku seorang pria dewasa, memohon orang lain membantu masalah ini. Melihat tatapan Ronald yang cemas, hati Irwandi melunak, dia tidak ingin keluarga Octavia hancur, apalagi mereka memiliki Kendo yang lucu. Dia menghela nafas berat, berkata, masalah ini, tergantung dari sikap dan tindakanmu. Namun, aku akan membujuk Octavia bersama dengan Marena, terkait berhasil atau tidak, aku tidak berani menjamin. Mendengar Irwandi menyetujuinya, Ronald merasa terima kasih dan berkata, terima kasih adikku. Aku pasti akan berusaha. Setelah berbicara, Ronald terkejut dan memikirkan apa yang dilihatnya pada siang itu. Kalau Marena ikut bergabung itu juga bagus. Terlebih,
Marena adalah wanita selingkuhan, dan akan mengatakan hal-hal baik kepada Octavia. Dengan cepat menambahkan, adikku, Octavia sangat pemalu, semakin sedikit yang mengetahuinya semakin bagus, lebih baik kamu sendiri yang membujuknya lebih bagus. Melihat tatapan Ronald yang gelisah, Irwandi tidak berpikir banyak. Karena Octavia memang memiliki karakter seperti ini, dia menyetujuinya. Dalam 2 hari ini dia akan mencari Octavia dan mengobrol. Tapi dia memperingatkan, Ronald, kamu tahu, masalah dirimu sendiri, tidak peduli seberapa keras orang luar berusaha, juga tidak akan ada hasil. Ronald terkejut mendengar kata-kata ini, dan segera menjawab, tentu saja tentu saja. Setelah selesai membicarakan masalah, Irwandi tidak memiliki niat minum dan makan. Setelah mengobrol sebentar dengan Ronald, dia pulang. Irwandi yang keluar dari Fragrance Pavilion, tidak tahu, di ujung ruangan terakhir, istrinya Marena sedang makan bersama dengan Sojun. Kalau lamban beberapa menit keluar, mungkin bisa bertemu dengan istrinya bersama dengan Sojun. Namun, ketika Marena dan Sojun tiba di tempat parkir, Ronald yang sedang duduk di dalam mobil merokok dengan kesal, memandang ke depan. Selanjutnya bab 33 menutupi.